ya, ilmu gizi itu dipakai benar-benar, sebenarnya banyak penyakit bisa hilang. Ya. Bayangkan sekarang kalau kita hanya bermodalkan sayuran aja, ya hanya bermodalkan sayuran aja, Bu sekalian, itu ya Masya Allah ngobatin penyakit itu ya gampang sekali. Kenapa? Nah ini rahasianya. Nih, saya ajarin caranya. Dan dia akan mengubah mood, ya, dia akan memperbaiki mood kita, dia akan memperbaiki tingkat kecerdasan kita, dia akan memperbaiki pencernaan kita, dia akan memerontokkan lemak-lemak badan kita, ya. Dan yang paling penting apa sekali, dia akan mereset badan kita. Jadi itu tadi polanya adalah 1 minggu. Indonesia nggak tumbuh kurma kan kayak di Saudi Arabia, nggak tumbuh. Ya kalau tumbuh pun tidak seenak ini gitu. Maka di sini Allah ciptakan atau Allah tumbuhkan yang lain. Ya. Allah tumbuhkan yang lain, ada sayur, ada buah, ada rempah, ada rimpang dengan beraneka warna. Allah ciptakan semua itu di sini. Ini ya memang secara dalil memang Nabi sebutkan ya, begitu banyak hadis berkaitan dengan kurma. Ya maka Bu sekalian, di situ tanda-tandanya gitu kan. Kita melihat, oh ternyata untuk menjalankan peran kita sebagai Abdullah ini sebenarnya gampang sekali. Gampang sekali. Asal mau aja. Mau apa? Mau puasa. Mau puasa untuk menahan nafsu. Mau puasa untuk menahan yang tidak sehat. Jengkol sehat nggak? Nah, tadi baru saya naik ada yang bapak jual itu, dia nunjukin ke saya lagi makan nasi pakai jengkol, pakai minyak. Jengkol tuh sehat, tapi jangan banyak-banyak. 1-2 boleh lah. Pete sehat nggak? Sehat. Pete mengandung antioksidan. Gitu. Bagus. Asal jangan dikasih santan. Makan aja. Masalah kalau makan jengkol, dibikin gula jengkol, santan lagi kan gitu. Santan sehat nggak? Kalau nggak dipanasin sehat. Tapi kalau dipanasin, pecah dia proteinnya kan gitu. Jadi pertanyaannya kan yang gitu-gitu tuh enak loh. Enak kan? Nah masalah sekarang mikir dikit lah kita kan. Mulai sekarang mikir dikit, kira-kira kalau dimakan bikin masalah atau bikin sehat gitu loh. Itu aja sebenarnya. Bikin masalah atau bikin, kalau bikin sehat makan, tapi kalau bikin masalah nggak usah makan. Gitu sekalian. Mikir kayak begitu. Afala yaqilun kata Allah. Nggak mikir gitu loh. Afala tadabbarun kata Allah gitu kan. Apalagi kita lihat berbagai macam aneka warna buah sayuran di mana-mana kita lihat sekalian. Di situ nanti kita akan belajar bagaimana caranya sekalian. Bagaimana cara kita memperbaiki itu. Ya, memperbaiki tubuh kita yang sudah banyak konslet. Jadi kalau boleh saya bilang sekarang banyak orang tuh konslet badannya. Antara otak, mulut perut sama hatinya nggak nyambung semua. Nggak nyambung terus. Yang diinginkan hatinya sama yang diperintah otaknya, terus yang dimakan sama mulutnya beda. Coba nih kita uji coba dulu. Saya tanya, bagus sekali. Kita lihat betapa banyak konsletnya kita zaman sekarang. Saya ulang berkali-kali. Menurut Anda, ya, kira-kira kalau saya menyediakan 1 piring sebelah kanan saya, misalkan, isinya tuh nasi goreng, misalkan. Ada bakwannya, ada apa? Telurnya, telur dadarnya, ada kerupuknya, terus ada es teh manisnya. Piring tangan kanan saya, atau mungkin sajian tangan kanan saya, sama di tangan kiri saya ada buah-buahan sama sayur-sayuran. Ada madu, ada kurma, kan gitu kan? Pertanyaannya, dan pertanyaan sih dia tuh udah tahu jawaban gitu. Sehatan yang mana? Yang kiri kan? Kalau saya kasih Anda, kira-kira dimakan yang mana? Yang kanan kan? Nah, itu konslet. Paham ya konsletnya? Jadi antara otak gitu kan, antara nuraninya, kan gitu. Antara nuraninya, hatinya, sama ini nggak nyambung gitu kan. Dia ngikutin apa? Ngikutin ini terus. Gitu. Dan yang menarik lagi sekalian, ternyata Masya Allahnya itu, ya hati kita itu yang heart, ya mungkin kalau dalam bahasa mereka gitu, atau kolbu lah gitu, memang Masya Allahnya itu, mereka itu sebenarnya, ya dia
apa ya, hanya membutuhkan makanan-makanan yang sehat aja. Setiap ada pelanggaran di situ, secara fitrahnya kita pasti muncul masalah. Pasti muncul masalah. Udah ngerti yang ini sehat, tapi masih dimakan yang nggak sehat, terlanggar dia. Dan terus menerus diulang kayak begitu, akhirnya apa? Ngadat mesinnya. Udah suka-suka ente dia makan apa aja. Gitu. Nah, kayak nggak heran kemarin, waktu saya ketemu dengan ada kru TV, dia cerita, Dok, kemarin kita ada acara, dia bilang. Acara rukyah-rukyah gitu. Lalu pasien itu dirukyah lah. Kemudian ya muncullah reaksi-reaksi karena mungkin kena gangguan jin seperti itu. Lalu Bu sekalian, setelah dia tenang, pasien tadi itu Masya Allahnya, pasien tadi sama Ustadz, sepertinya Ustadz yang merukyah itu juga kayaknya ngikutin kajian saya juga kayaknya. Kasih sama dia kurma sama tempe. Kurma sama tempe dikasih pasien yang habis dirukyah tadi. Dan ternyata subhanallah reaksinya sama kayak dirukyah. Paham maksudnya? Maksudnya gini. Jadi ternyata saya tanya, apa analisa Ustadznya? Saya bilang sama si wartawan, reporter itu. Jadi analisanya memang jin itu nggak suka makanan sehat. Kurma kan sehat banget, tempe sangat sehat, gitu loh. Berarti kalau saya suka makan yang nggak sehat, berarti ada jin gitu kan? Bukan, kan itu maksudnya. Tapi lebih ke badan, Bapak sekalian. Tadi saya katakan dia punya potensi yang sangat kuat, ya, untuk terkena gangguan-gangguan tadi gitu. Apalagi nafsunya yang lebih diutamakan. Maka coba deh mulai sekarang, saya ngajak Anda menghimbau, coba komitmen sama badan gitu. Bersedia nggak komitmen? Kira-kira kalau disajikan kayak tadi, Anda pilih yang kiri apa yang kanan? Abstain dulu lah gitu kan, pikir-pikir dulu kan, sholat istiqoroh gitu. Menarik ya Bu sekalian, nanti saya akan kasih beberapa itunya ya, beberapa clue-nya ya. Clue-nya itu nanti akan membuat kita sebenarnya mengobati penyakit itu gampang, asal mau aja. Asal mau aja. Kalau sudah mau, nanti tubuhnya itu bisa memperbaiki dirinya sendiri, Jadi Allah sudah menciptakan kita, Bapak sekalian, sudah lengkap dengan tools-nya, aplikasinya, ada hardware-nya, tanda kutip, ada software-nya. Asal mau dipakai aja. Gak heran kemarin saya ada seorang ibu-ibu, dia WA saya, DM lah, sempat saya baca gitu kan. Dia nulis di DM itu dia ceritakan, Dok, saya nulis ini dengan tersegu-segu. Gitu. Baca gitu. Saya baca apa gitu. Jadi sejak bulan atau Lebaran tahun kemarin, jadi dia minum ramuan. Ramuan yang kita bisa bikin itu lah, kunyit, serai sama jeruk nipis, itu doang. Modal itu doang. Judulnya awalnya untuk ngobatin tiroidnya. Yang udah berjalan 3 tahun. Jadi kalau udah tiroid, biasanya susah punya keturunan. Lalu singkat cerita, dia bilang akhirnya ngobatin tiroid, minum serai, kunyit sama jeruk nipis tadi. Beberapa waktu kemarin gitu, dia tes pack. Ternyata hamil. Dan saya tanya, Ibu menikahnya kapan? Saya bilang, Ibu tahu menikah kapan? 2005. 14 tahun gitu kan. Mau hamil, ternyata modal serai, jeruk nipis sama kunyit. Tapi kata kuncinya apa? Ketika tubuh itu dikondisikan untuk bisa beroperasi dengan normal, aman gitu Pak. Serius aman. Aman maksudnya gampang. Apalagi Bapak Ibu sudah punya pola gitu kan. Sudah punya pola untuk kalau makan tuh nggak sering-sering, sekali makan kali aja misalkan gitu kan. Sisanya makan-makan yang lain, yang camilan sehat gitu kan. Lebih aman kayak begitu. Ya, seperti itu. Dan itu banyak bagi yang lain yang kayak begitu Bapak sekalian. Sehingga apa? Sehingga
Kalau kita lihat tubuh kita itu sebenarnya banyak masalahnya ya. Masalah-masalah yang muncul tuh gara-gara apa? Gara-gara paling dominannya ya karena perutnya sebagian besar tidak melakukan fungsi dengan baik. Itu masalah besar. Jadi kalau sudah perutnya sudah bermasalah, nanti baru kita bahas nanti kira-kira solusinya apa. Nah, itu gampang. Jadi pengobatan sebenarnya. Ya. Tadi malam saya sempat ngobrol dengan seorang ustadz gitu kan, saya datang ke rumah beliau. Jadi ternyata di Jordan itu juga ada seorang dokter juga yang sekarang dia udah banyak jauh lebih lebih maju ke depan dia dengan pemahamannya tentang ini semua, dan beliau membuat satu konsep nutrisi seimbang. Ternyata balik-balik ke nutrisi. Sayangnya ilmu nutrisi ini atau ilmu gizi ini 6 tahun saya pribadi di kedokteran itu hanya 2 SKS. Hanya 2 SKS belajar gizinya. Kalau kata kuncinya apa? Kalau gizinya dipakai, ya ilmu gizi itu dipakai benar-benar, sebenarnya banyak penyakit bisa hilang. Ya. Bayangkan sekarang kalau kita hanya bermodalkan sayuran aja, ya hanya bermodalkan sayuran aja, Bu sekalian, itu ya Masya Allah ngobatin penyakit itu ya gampang sekali. Ya, ngobatin penyakit itu gampang. Ya, jadi kalau Anda sudah banyak penyakit atau mungkin obat-obatan yang digunakan ya, lalu nggak ada perubahan, nah coba di stop semua dulu. Ya, di stop semua dulu, maka dalam sehari itu Anda hanya 24 jam lah. Hanya minum air aja dalam sehari. Nah, dalam sehari itu Anda hanya minum. Jadi namanya water fasting. Coba dikerjakan. Susah nggak? Susah. Tapi bagi laki-laki, kalau itu Anda kerjakan, maka itu salah satu cara terbaik untuk memboost up atau meningkatkan kadar hormon testosteron. Ya, karena zaman sekarang banyak laki-laki, pengamatan saya, ya, banyak laki-laki itu kelebihan hormon estrogen. Testosteronnya ketekan sama dia. Akhirnya muncullah istilah suami takut istri, semacam itu. Gak ada izahnya sebagai laki-laki gitu. Gak ada jiwa kepemimpinannya sebagai laki-laki. Itu dari makanan juga ngefek loh Pak. Dan salah satu penyebabnya itu adalah makanan-makanan yang berbasiskan tepung sama minyak. Jadi laki-laki yang kelebihan berat badan, tandanya apa kelebihan berat badan? Ya gemuk. Tanda simpelnya apa? Banyak lipatan di pinggangnya, di perutnya. Testosteronnya atau hormon laki-lakinya akan ditekan dan akan lebih dominan estrogennya. Bagaimana cara ngeriset ulangnya ya tadi? Coba nggak usah makan apa-apa sehari itu, puasa aja, puasa nggak makan, tapi minum terus, insya Allah nggak apa-apa. Lapar, pasti lapar. Tapi kalau sudah dibongkar sama tubuh, terus sekalian, itunya tadi itu, lemaknya tadi itu, maka dia jadi bahan baku yang sangat luar biasa. Nah, dari sini nanti kita akan belajar. Sebenarnya ada pola-pola yang kita bisa belajar, nanti ditambahkan dengan pola-pola ini yang Anda bisa kerjakan nanti di rumah. Termasuk ibu-ibu juga, ya, nanti bisa dipakai. Yang pertama, kita mengenalnya sebagai pola intermittent fasting lah bahasanya. Intermittent fasting itu pada jangka waktu tertentu Anda nggak makan, hanya minum aja. Jangka rata-rata sih berkisar 6 jaman. Ya, berkisar 6 jaman itu nggak makan. Jadi contohnya mungkin dari jam 6 kayak pagi tuh. Pagi nih misalkan. Pagi, ya sering saya sampaikan, jangan banyak makan. Pagi itu. Ya. Kapan makan paling baik atau kapan waktu makan terbaik? Siang sebenarnya. Pagi itu cukupnya aja lah makan. Untuk sekedar ada kalori sedikit masuk gitu kan, apalagi ada buah. Jadi pagi-pagi itu sudah tidak saatnya lagi atau sudah tidak zamannya lagi, kalau saya boleh saran sih, Anda makan nasi uduk. Saran.
Apalagi pilihan makan yang pagi-pagi. Apa tadi? Nasi uduk, apalagi lontong. Apalagi gorengan. Oh, udah sering banget kan? Ya, udah sering banget kita makan begitu-begituan. Masya Allah kan. Jadi pagi-pagi sarapannya apa? Hah? Lontong sayur. Makannya nggak apa-apa. Nggak ada yang melarang ya. Saya tidak memfatwakan. Itu halal, silakan. Tapi kalau ada yang ngasih saya misalkan antara buah, ada kurma, sama lontong sayur, saya akan pilih buah sama kurma. Kenapa? Hidup kan pilihan. Karena kaitannya masa depan. Ya. Lontong sayur, isinya apa? Hah? Santan lagi kan? Isinya santan kan? Lontong itu kan? Bukan santan dari itunya kan, udah santan ya pertama. Yang kedua isinya apa lagi? Ketupatnya kan, lontongnya zaman sekarang ini biasanya pakai daun atau pakai plastik? Plastik, kena panas, ada satu bahan itu namanya mikroplastik itu masuk ke lontongnya, itu makan plastik kita. Gitu. Saya pernah ngomong begini terus dimaki-maki sih. Padahal kalau dia mau, ya kalau apa ya ganti aja sama daun kelapa atau pisang kan gampang sebenarnya, kan juga pakai plastik. Lagian kalau ada sakit mereka juga nggak mau tanggung jawab kok, gitu loh. Itu yang pertama. Tadi santan udah lemak kan, terus pakai ketupatnya lemak nggak? Gula kalau nggak dipakai lemak, gitu loh konsepnya. Ingat baik-baik, gula kalau nggak dipakai badan, ya, artinya terlalu banyak asupan gula, maka dia akan diubah tubuh menjadi lemak. Ada kerupuknya? Ada dong. Kerupuknya apa? Tepung. Gula lagi? Gula lagi. Minumnya? Wajar datang kajian, baru kajian mulai 5-10 menit sudah berat matanya. Dan itu diulang-ulang terus tiap hari. Kajian datang berulang kali. Kajian saya misalkan itu kan, nggak ada perubahan makanan. Sedih gurunya. Ya. Padahal sekalian, kalau cerita zaman sekarang mah orang banyak banyak bikin herbal apa gitu kan, antioksidan, glowing, ilmunya begini sebenarnya. Ada 2 jenis antioksidan. Ini kan ya kayak kurma ya. Kurma ini kan ada antioksidan lah, buah-buahan gitu ada antioksidan. Itu namanya antioksidan eksogen dari luar. Nah, Allah SWT memberikan kepada kita namanya antioksidan endogen. Dia dari dalam ya. Ada gitu kan, tinggal dia dimasukin bahan yang bisa memicu dia, atau kalau enggak jangan dimasukin sama sekali. Maka aktivitas antioksidan endogen itu yang dalam tubuh kita itu paling gampang dipicu dengan apa? Dengan cara nggak usah makan. Nggak usah makan itu akan memicu aktivitas antioksidan endogen. Terutama kapan? Waktu-waktu yang memang nggak usah banyak makan. Khususnya kapan? Malam. Malam itu biar tubuhnya puasa. Semakin rendah kalori atau nilai atau kadar gula kita di pagi harinya, semakin sehat kita. Maka malam jangan bebani badan dengan banyak makanan. Kalau mau sehat. Gitu. Biasanya kan kalau malam kan lalu adalah makan apa, nasi goreng apa segala macam. Saya kemarin di Padang itu jujur bingung, dia ngomong apa gitu. Saya tanya sama teman-teman orang Padang di sana gitu kan, sama jam orang Padang. Bu, Pak, coba saya tanya, kira-kira makanan Padang tuh sehat nggak? Enggak, kata dia gitu. Ya wes lah, mau diapain? Mau bahas apa kajiannya gitu kan? Ya, sayur jarang, buah jarang, puasa jarang, air putih jarang, ya. Olahraga jarang, semua disantenin. Ya. Artinya apa? Kalau kayak gitu Bu, harus ada komitmen kitanya gitu loh. Kalau
Kalau nggak ada komitmen, ya sampai mungkin bahasa orang Melayu itu sampai bila-bila masa gitu. Sampai kapan juga begitu aja nggak ada perubahan. Saya bilang sama beberapa jamaah-jamaah ibu-ibu yang ya ada beberapa kali ngundang saya nggak mau datang lagi kalau panitianya masih gemuk, saya bilang. Berarti ilmu saya nggak dipakai. Jelas-jelas gemuk itu masalah penyakit gitu kan. Setuju nggak kalau begitu? Yang datang nggak setuju nggak apa-apa sih. Ada jelas. Siapa bilang gemuk itu lucu? Obesity atau obesitas is a disease, itu penyakit. Dan Nabi udah sampaikan 1400 tahun yang lalu, kata Nabi apa? Aku melihat di kalangan umatku banyak dari mereka yang gemuk, kata Nabi. Itu gak ada lucunya gemuk itu. Menurut saya sih ya. Yang ada apa? Sel-sel badannya itu banyak yang elektronnya baru sekalian terpisah gara-gara lemak tadi. Itu sebenarnya. Ya. Nah, baru kita nanti bahas kira-kira polanya kayak apa untuk kita memperbaiki dan bagaimana kita menggunakan apa-apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Oke. Yang pertama, tadi saya jelaskan tadi namanya intermittent fasting. Ini polanya ya. Seperti intermittent fasting itu saya lihat Rasulullah SAW juga termasuk manusia yang memang hampir-hampir beliau itu ya bila dibilang nggak pernah kenyang gitu loh badannya. Yang pertama. Dan beliau kalau ada makanan, makan, nggak ada makan ya puasa gitu loh. Jadi jangan ribet banget dengan urusan makan, nggak ada makan udah sabar bentar puasa. Gitu loh. Nggak mesti juga didoktrin. Kalau saya pribadi, kalau orang tanya sama saya, dokter pagi-pagi makannya apa? Kadang makan, kadang nggak makan, tergantung saya mau makan apa tidak. Gitu loh. Karena untuk persiapan di surga, ada hubungannya apa dengan di surga? Di surga tuh orang makan bukan karena lapar. Mau makan, makan aja. Tapi menariknya mereka makan itu kenyangnya Allah hilangkan. Jadi kalau mereka makan semuanya berubah menjadi kebaikan buat badannya. Kalaupun jadi keringat, keringatnya berbau minyak yang wangi. Seperti itu. Ini makan ada makan, gak ada makan ya sudah gitu. Santai aja. Gitu ya. Ini contohnya. Pagi-pagi, ini kan hari Sabtu nih. Coba latihan. Kan Bapak Ibu biasanya hari Ahad kan kondangan. Katanya komitmen. Coba tantang diri Anda. Besok datang kondangan, hanya makan buah di sana. Bu, saya kemarin berhasil Pak Bu. Saya diajak ke Nasi Kapau, Bukit Tinggi. Masya Allah itu kan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dari godaan gitu kan, bukan setan. Nasi Padang bukan setan gitu kan. Tapi saya menahan nafsu saya gitu kan. Ada bayangin, usus gitu kan. Diisi telur, dikasih santan, ada rendangnya, ada kikilnya. Masya Allah Pak Bu. Ini makanan Padang itu nggak enak, tapi enak banget. Itu masalahnya. Dan saya berhasil. Saya pas datang ke pasar atas ya apa namanya. Nah Bapak ternyata kenal saya juga, dia follow saya juga gitu kan. Dokter nggak makan, makanlah dok sekali-sekali dia bilang gitu kan. Ya Pak, saya nggak kuat. Saya nggak kuat nanti kalau saya sudah makan kebablasan. Gitu. Akhirnya berhasil, saya nggak makan. Alhamdulillah. Durian, oh Masya Allah sekalian. Durian Padang itu kan tidak kalah sama durian Medan. Dari perjalanan Padang ke Bukit Tinggi itu di satu tempat sampai kayu tanam. Itu duriannya Masya Allah enak banget. Terus saya makan durian 3. Bukan 3 buah, 3 butir. Saya hitung. Karena kan gula kan. Gitu. Karena saya ngerti kalau saya udah makan durian, biasanya butuh 3 hari saya memperbaiki perut. Repot urusannya. Ya, termasuk juga akhirnya makanlah saya nasi Padang itu di daerah Padang Pariaman. Gulai, kepala, ikan karang gitu kan. Dan perjalanan dari Padang ke Jakarta udah mulai berat badan saya. Akhirnya apa? Ablah beli jambu. Panjang jalan itu saya ibarat kata cuci badan gitu kan, jambu hampir 1 kilo saya makan. Terus begitu, kalau enggak berat gitu kan badan. Ya nggak apa-apa. Ingat ya, saya bilang sama mereka, teman-teman saya bilang, kalau Anda makan sesuatu bertanggung jawablah untuk dibakar. Jangan cuma sekedar makan doang. Berarti enaknya doang, tapi nggak benar tanggung jawab untuk membakar kalorinya gitu loh. Silakan makan nasi Padang, nggak masalah, tapi bakar kalorinya. Ya.
Saya bilang ke mereka, Anda mengambil budaya orang Padang zaman dulu, orang-orang tua makan nasi Padang sama. Cuman habis mereka makan tersebut, makan nasi tersebut, mereka bertani, berladang, bercangkul, gitu kan. Jadi ini dibakar. Nah, kita kan enggak sekarang. Semua tinggal pakai handphone. Jalan sedikit, malas. Apa-apa malas, gitu kan. Akhirnya apa? Numpuk jadi apa? Lemak. Akhirnya apa? Wajahnya sudah bak rembulan. Ya, dulunya persegi. Sekarang bak rembulan. Kayak orang minum steroid. Orang minum steroid itu nanti namanya moon face. Moon face. Jadi orang steroid itu begitu kan. Dan pertanyaannya tidak jauh dari itu. Tidak heran saya bilang. Cerita sedikit ya. Tidak heran ada rumah sakit stroke di sana. Ya kan di Bukit Tinggi ada rumah sakit stroke nasional. Bukan salah makanannya, tapi salah kebiasaannya gitu loh. Maka saya bilang kepada teman-teman, saya bilang bertanggung jawab dengan makanan. Mulai besok, coba tanggung jawab sama dirinya. Ya, yang kondangan, makan buah aja. Siap nggak? Jangan sedih gitulah. Baru urusan makan kita susahnya minta ampun, gimana kalau jihad? Berjihad dengan makanan aja, berjuang dengan makanan susahnya minta ampun gitu loh. Benar loh. Nah itu kan bagian dari nafsu kan? Gitu loh. Sampai kapan mau kayak begitu? Ya. Nah, jadi polanya gitu sekalian. Yang pertama tadi intermittent fasting. Jadi dari jam 6, kan contoh nih, jam 6 pagi itu sampai jam 12 siang, Anda nggak makan apa-apa. Hanya berlaku bagi orang-orang yang terlalu besar, gemuk, banyak penyakit. Bagi orang terlalu kurus dan tidak ada masalah, nggak usah. Boleh, tapi ingat nanti diatur makannya. 6 sampai 12 itu hanya air putih aja. Ini tiga polanya, bentukannya. Kemudian nanti jam 12 sampai jam 8 atau sebelum matahari tenggelam, Anda makan. Makannya pakai pola juga, ya. Jadi 3/4 piringnya itu sayur sama buah. Yang pertama. Nanti kita lihat bagaimana ternyata gampang sekali memperbaiki tubuh kita, sekalian. Kemudian baru masuk ke protein. Jadi ada protein ya, ada sayur-sayur sama buah-buahan, dan nanti 1/4-nya lagi, ya 3/4 kan tadi kan, 1/4-nya lagi baru masuk ke biji-bijian. Itu polanya. Jadi kalau di situ nanti Bapak Ibu bisa ganti ya. Nasi yang Anda makan itu Anda bisa ganti pakai namanya karbo yang kompleks. Jadi selama ini kan kita makan kebanyakan karbo yang simpleks. Ya, karbo yang simpleks sehingga akhirnya terjadi apa? Tubuhnya bermasalah gitu kan. Seperti itu. Contoh karbo yang kompleks itu apa? Ya beras merah. Karbo yang kompleks. Beras merah, beras beras coklat, jagung juga karbo yang kompleks. Ganti aja. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya udah makanan. Kira-kira Anda makan begini cukup nggak? Cukup nggak? Cukup, serius. Ini protein, iya kan? Ini karbo. Ini ada karbo juga, tuh kan? Ini karbo juga. Sebenarnya cukup sebenarnya. Ada protein, ada karbonya, ada seratnya. Di sini ada seratnya. Kentang ini kan kalau Anda makan, jangan dibuang kulitnya. Makan kentang sama kulitnya. Seperti itu. Jadi itu sekalian ya polanya. Jadi 6 sampai 12 Anda nggak makan. Nanti lihat dia kan ketika kita sudah membiayai, jangan ini apakah kita terus-terusan pakai pola begini? Enggak. Tapi kita mau membentuk kebiasaan dulu gitu loh. Sehingga nanti Anda bisa mengendalikan nafsunya, itu yang paling penting. Nah, baru nanti jam 12 sampai jam 6 baru makan. Ya, makanya rules-nya jangan makan karbo yang sederhana. Contoh karbo sederhana apa? Nasi putih, tepung, gula, termasuk minyak. Jangan. Ya. Jadi isinya tadi kan 3/4-nya adalah sayur sama buah-buahan. Ya. Kemudian 1/4-nya baru proteinnya. Ya.
Baru nanti biji-bijian kalau ada. Tapi kalau nggak ada nanti minimal proteinnya sama karbo aja cukup. Nah, nanti jam 6 ke atas, ya, itu udah nggak ada makan lagi gitu. Jadi kita membiasakan tubuh kita untuk tidak penuh dengan makanan saat mau tidur. Efeknya, Anda akan lihat nanti efeknya kayak apa. Yang susah hamil jadi gampang hamil. Yang badannya lemes-lemes, ngantuk-ngantuan, dia akan kayak, kalau saya membahasakan itu kayak seperti teriset. Ya, teriset. Itu polanya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, tadi kan pola yang pertama adalah pola intermittent fasting, ya, puasa berselang. Yang kedua adalah namanya satu pekan itu, satu minggu itu, Bu sekalian, kita cuman jadi 1 week plant based. Jadi selama 1 minggu itu nggak ada protein hewani masuk. Kenapa? Nah, ini rahasianya. Jadi setiap apa yang kita makan itu, Bapak sekalian, itu sebenarnya dia punya kandungan yang berbeda-beda. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam makanan, ya. Sayuran, buah seperti itu dengan kandungan yang berbeda-beda. Dari mulai ada warna putih, ya, kemudian ada warna kuning, ada warna orange, ada warna merah, ada warna ungu, ya, berbagai macam warna. Nah, warna-warna tadi punya efek yang berbeda ke badan. Jadi warna-warna tadi punya efek yang berbeda ke badan. Intinya begini, jadi nanti kalau Anda mau bikin buah atau sebenarnya hari ini tadi lupa, saya udah minta siapin tapi nggak disiapin, ya, sayuran dengan beraneka warna, ya, dari ada putih, ada ungu, ada kuning, ada orange, ada merah, ya, ada hijau. Setiap sayuran-sayuran tadi itu ternyata Masya Allahnya itu punya khasiat yang berbeda. Contoh, sayuran berwarna hijau. Begini, kita kalau mentadaburi sesuatu begini, sekalian. Dari antara hewan sama tumbuhan, sayur atau buah-buahan gitu kan, lebih banyak mana? Lebih banyak sayur sama buah-buahan. Maka bahasanya, saya membahasakan di situlah sebenarnya kita harus jauh lebih banyak makan mereka daripada yang hewan. Sayur sama buah lebih banyak. Kita lebih gampang mendapatkan sayur dan buah-buahan. Ya. Kemudian semakin tidak banyak makanan tadi atau mungkin apa yang Allah ciptakan tadi, maka kita nggak perlu sering-sering makan, secukupnya aja. Contoh, antara pepaya sama anggur. Ya, pepaya. Nah, banyaknya pepaya, berarti apa? Kita anggur mungkin sekali-sekali boleh, tapi kalau nggak ketemu, Indonesia kan jarang tumbuh anggur. Maka lihat apa warna ungu yang Allah ciptakan yang kita bisa pakai di Indonesia. Contoh apa? Terong. Terong ungu tuh sama-sama ungu. Warna ungu sekalian adalah warna antioksidan. Warna antioksidan, ya. Warna hijau, ya, fungsi dan perannya adalah untuk detox. Jadi kalau nanti bikin salad gitu kan kayak apa makanan mentah itu, ya, semakin Anda banyak mengkonsumsi living food, saya nyebutnya living food. Living food itu makanan yang masih hidup. Hidup itu apa? Dia nggak banyak pengolahan. Semakin selnya tubuh kita tuh akan kedapatan namanya radical scavenger. Jadi mereka-mereka ini, Bu sekalian, perannya di badan kita dia nangkapin, mungutin elektron yang lepas. Dan semakin tidak banyak pengolahan, semakin sehat dia. Jadi kalau bikin makanan kayak begini, kalau mentah lebih bagus benar. Mentah lebih bagus. Apa enak? Sebenarnya enak sih. Nih, saya ajarin caranya. Nanti siapin kayak begini. Sebenarnya sudah minta disiapin, sebenarnya sudah kode Allah nggak apa-apa lah. Ini sayuran kayak begini. Ini Anda potong-potong-potong. Lalu Anda bikin dressingnya. Pilihannya 2. Anda pakai jeruk nipis sama madu sama garam. Potong-potong kecil, jeruk nipis, kasih madu sedikit, kasih zaitun, kasih garam. Aduk, makan. Insya Allah enak. Atau yang kedua apa? Anda ubah dia atau Anda tambahkan dressing. Dressingnya apa, bukan? Dressingnya menggunakan alpukat.
Bisa. Aja alpukat Anda blender, ya, kasih bawang putih, kasih garam, kasih lada hitam, kasih sedikit jeruk nipis. Itu enaknya minta ampun. Nanti alpukatnya ya kental begitu, campurkan gitu tadi. Itu sangat enak. 1 minggu Anda kerjakan itu, ya, apa yang akan terjadi? Ya sebenarnya teorinya sampai 3 bulan. 3 bulan itu insya Allah banyak terjadi perubahan ekspresi pada gen. Karena gen kita itu biasanya bisa diperbaiki ekspresinya. Dan dia akan mengubah mood, ya, dia akan memperbaiki mood kita, dia akan memperbaiki tingkat kecerdasan kita, dia akan memperbaiki pencernaan kita, dia akan memerontokkan lemak-lemak badan kita, ya. Dan yang paling penting apa sekali dia akan meriset badan kita. Jadi itu tadi polanya adalah 1 minggu tidak makan apa-apa kecuali 1 week plant-based. Jadi saya tidak mengajarkan vegetarian karena kita makan daging. Ya. Tapi ini dalam rangka apa? Benar-benar bersih-bersih badan dulu gitu kan. Jadi polanya apa? Setiap Anda mau bikin pola seperti itu, sekalian ingat semakin banyak warna yang Anda masukkan ke situ semakin bagus. Semakin banyak warna yang Anda masukkan ke makanan Anda semakin sehat badannya. Ya. Minimal 3 warna lah. Minimal 3 warna. Maka kalau sekarang kita lihat kalau Bapak Ibu sempat datang ke beberapa restoran-restoran sehat, ada namanya rainbow salad. Warna-warni merah, kuning, hijau, ungu gitu kan. Tuh. Dan kita bisa bikin sendiri di rumah, nggak usah susah gitu kan.